Shalom, selamat pagi. Oke, ya saat pagi kita akan membahas satu topik tentang evaluasi pertumbuhan rohani ya. Jadi kalau teman-teman semua mengikuti equipping hari Selasa kemarin, Kak Edi sempat ada berbicara tentang evaluasi. Ya kita perlu evaluasi. Ya kalau yang punya anak atau punya cucu pasti tahu bahwa saat ini anak kita nih lagi evaluasi karena mereka nih lagi PAS ya istilahnya ya, penilaian akhir semester. Anak-anak kita juga selalu harus dievaluasi. Sudah sampai di mana kemajuan mereka, pertumbuhan ilmu pengetahuan mereka. Jadi mereka harus dikasih ulangan, dikasih tes supaya ketahuan oleh guru-gurunya anak-anak ini sudah sampai di mana. Gitu ya. Jadi kita pun dalam hal rohani kita juga harus mengevaluasi. Nah, mengapa kita perlu evaluasi? Seringkali kita cuma lebih peduli dengan pertumbuhan fisik. Ya, yang punya anak punya cucu pasti pengen ya anaknya tuh bertumbuh. Nggak ada kan yang mau anaknya tuh katek terus gitu. Anaknya kecil terus. Anaknya terus manja, anaknya terus nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang mau seperti itu. Kita juga pasti ingin selalu mengevaluasi pertumbuhan finansial kita misalnya. Atau bisnis kita. Bahkan seringkali kita ya yang mungkin di sini ada yang piara pohon di kebun, atau yang punya piara ikan, piara burung, yang senang dengan piara hewan-hewan. Makanya ada seorang hamba Tuhan di Amerika pernah ngomong begini, itu orang-orang Kristen di Amerika tuh banyak yang lebih peduli dengan kucing dan anjing piaraan daripada pertumbuhan rohaninya sendiri. Itu menjadi sesuatu yang ironis. Kita peduli dengan banyak hal, pertumbuhan dan kemajuan banyak hal, tetapi kecuali satu hal, yaitu pertumbuhan kerohanian kita sendiri. Kita nggak terlalu peduli, makanya kita nggak pernah evaluasi. Nah, untuk melakukan evaluasi, pasti punya banyak indikator kan. Ada poin-poin yang harus dicapai. Tanda-tanda bahwa kita mengalami kemajuan dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, makanya kita perlu sama-sama di sini, kita mau melihat apa yang bisa menjadi poin penting buat kita sama-sama jawab secara pribadi maupun juga bersama dengan pasangan kita misalnya, atau dengan teman kompak atau dengan teman komsel, kita bisa evaluasi sama-sama. Lihat ya, ayat bacaan pada pagi hari ini, Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Saya minta Pak Weli deh bacain ayatnya biar kita sama-sama lebih interaktif ya. Jadi supaya semua melek ya. Nanti saya akan bisa panggil siapapun untuk membaca. Pak Weli? Galatia berapa? Itu di layar Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Oh. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, baiklah tiap-tiap orang menguji, mengetes, memperhatikan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Ya, walaupun ayat ini sebenarnya tidak secara langsung berbicara tentang pertumbuhan rohani, tetapi bisa digunakan ya. Jadi kita setiap orang tanpa terkecuali harus mengecek pekerjaan kita di dalam Tuhan ini sudah sampai mana. Dan kita membandingkannya bukan dengan orang lain. Ayat ini jelas mengatakan kita bandingannya dengan diri kita sendiri. Evaluasi itu bukan saya membandingkan pertumbuhan rohani saya dengan Pak Ciping. Waduh, itu nanti bagai bumi dan langit. Pak Ciping mau udah sampai surga ke-7, saya masih surga ke-1 gitu ya. Evaluasi itu adalah membandingkan diri saya yang sekarang dengan diri saya yang sebelumnya. Ya, misalnya saya yang tahun lalu sama saya yang sekarang. Ada kemajuan nggak? Kalau misalnya saya yang sekarang dengan saya yang kemarin, beda 1 hari mungkin terlalu deket ya, kemajuannya nggak kelihatan gitu. Orang nggak mandi aja sehari mungkin masih nggak kelihatan bedanya gitu. Tapi kita mau membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya, bukan dengan orang lain. Kenapa? Karena tiap-tiap orang punya beban, punya hidup, punya cerita, beda semua. Kita nggak bisa membandingkan kecepatan pertumbuhan setiap orang, lain-lain.
Pertumbuhan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, bisa dikarbit, dan bisa disamaratakan. Nggak bisa. Kita semua bertumbuh secara berbeda, secara unik, tapi arahnya sama. Ayat berikut. Bu Muki boleh baca ayat berikut? Bu Mukinya, oke, mungkin lagi internetnya sedang bermasalah. Pak Hansya ya, baca ya, tolong ya. Ya, Galatia 1 Timotius 4:15. Oh, 1 Timotius 4, 15, sebentar. Ya. 1 Timotius 4, ayat 15. Ada di layar, Pak Hans ya. Kecil nggak? Saya nggak pakai ini. Nggak bisa baca. Oke. Sebentar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan tumpangan tangan. Ya, lanjut terus, lanjut. Iya, tumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, perhatikanlah semuanya itu. Apa yang diperhatikan? Ya, semuanya harus kita perhatikan, termasuk apa yang kita kerjakan, disiplin rohani kita, pertumbuhan kita, semua harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya kemajuan kita nyata kepada semua orang. Jadi jangan sampai kita menganggap pertumbuhan rohani itu cuma urusan saya dengan Tuhan. Nggak ada akuntabilitas. Ini cuma urusan saya dengan Tuhan. Ya lo orang mah nggak tahu lah apa Tuhan yang tahu hati gua. Itu sebuah kesalahan yang fatal. Pertumbuhan rohani adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada akuntabilitas. Makanya kenapa kita ada kompak, kita ada komsel, sehingga kemajuan kita bisa dilihat oleh orang. Orang bisa melihat, iya ya, lu yang sekarang tuh beda dengan lu yang dulu. Jangan sampai seperti lagu-lagu lama itu. Aku seperti yang dulu lagi, dan terus aja begitu. Terus berjalan di jalan sepanjang jalan kenangan. Cuma mengenang terus. Maka, saya menggunakan skema Israel ya. Ada segenap 4 biji ya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Untuk menjadi untuk menyederhanakan indikator dalam kita melakukan evaluasi. Ini cuma untuk mempermudah aja. Kalau nggak, terlalu banyak loh indikator atau pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi. Maka saya bagi jadi 4 supaya mempermudah. Yang pertama, pertumbuhan hati. Ya, pertumbuhan hati itu bicara tentang devosi. Ya, devosi itu menunjukkan apa? Menunjukkan tentang bagaimana kita mengarahkan diri, pusat, atau sesuatu yang kita junjung tinggi dan kita cintai. Jadi orang yang punya devosi kepada Tuhan, itu beda dengan orang yang punya devosi terhadap uang. Nah ini ya, jadi ini tentang devosi, tentang pusat hidup, tentang sikap hati. Pertanyaan pertama, apakah saya semakin mengasihi Allah? Tanda kita semakin mengasihi Allah apa? Pertumbuhannya. Ya prioritas hidup kita berubah. Yang dulu prioritasnya pokoknya uang. Tapi sekarang kita mulai memprioritaskan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk berkomsel, untuk berkompak, untuk mesbah pagi, dan lain sebagainya. Pasti ada perubahan dibandingkan tahun lalu. Yang kedua, poin yang kedua itu membenci dosa. Kalau kita makin mengasihi Allah, kita pasti akan membenci dosa. Karena makin kita mengasihi Allah, kita akan semakin mengasihi yang Dia kasihi, dan membenci yang Dia benci. Itu pasti. Ini indikator pertama. Nanti bisa dijawab sendiri atau dijawab bersama dengan pasangan, kompak, komsel. Ya. Pertanyaan kedua. Apakah saya semakin mengasihi firman-Nya? Bohong ya, kalau kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi firman-Nya. Ini juga pernah disinggung oleh Pak Clay, kalau nggak salah, equipping-nya. Apakah kita semakin mengasihi firman-Nya? Dan tanda bahwa kita mengasihi firman-Nya apa? Ya, disiplin firman. Gimana disiplin firman kita? Ada perubahan nggak tuh dari tahun lalu?
Terus ketaatan. Ya, kalau kita mengasihi firman, kita juga pasti akan mentaati firman. Bukan cuma di otak, pasti taat. Apakah ada ketaatan-ketaatan yang bertumbuh atau kita makin lama malah makin jauh dari ketaatan? Yaitu tanda tanya. Evaluasi ya. Yang ketiga. Nah, apakah saya semakin mengasihi sesama? Ya, karena ini berkaitan ya. Syema Israel itu kan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nggak mungkin kita mengasihi Allah tapi ngomong doang ya, mengasihi Allah tapi justru kita malah nggak mengasihi sesama. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang kelihatan, tapi Allah yang kelihatan gimana? Ya, itu yang kitab Yohanes katakan ya. Nggak mungkin. Kamu bilang kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Padahal manusia, sesama yang kelihatan aja enggak. Nah, bagaimana tuh? Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apakah saya semakin memberi dengan empati, melayani orang-orang, mengampuni? Yang dulunya baperan, gampang tersinggung, dendaman, sampai hari ini masih disimpan tuh dendamnya. Wah, berarti belum bertumbuh tuh. Belum ada kemajuan di dalam pertumbuhan hati. Keempat, apakah masih ada ruang hati yang belum diserahkan kepada Allah? Ini ada equipping-nya juga. Baik equipping dari Kak Edi maupun equipping dari saya tentang ruang-ruang hati yang belum diserahkan kepada Allah. Kita mau pertumbuhan itu sampai segenap. Makanya segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Nggak ada satupun dari antara kita yang sudah segenap. Pasti sedang menuju segenap. Seluruhnya tanpa ada celah, tanpa ada ruang kosong. Semuanya mau kita serahkan kepada Tuhan. Seperti yang tadi di penyembahannya Yosua Abraham tadi ada disebutkan. Saya nggak mau kasih sebagian buat Tuhan. Tapi memang faktanya kita sedang bertumbuh ke situ. Tadinya masih sebagian, tapi kita mau sampai seluruhnya kita berikan kepada Tuhan. Tanda bahwa pertumbuhan hati itu sudah semakin serupa dengan Kristus adalah ketika kita sudah seperti Kristus yang memiliki hati yang demikian. Bahkan di atas kayu salib pun, kalimat pertama Tuhan Yesus apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat pertamanya adalah pengampunan. Apakah saudara-saudara sudah semakin mengampuni? Apakah saudara sudah semakin mengasihi musuh-musuh? Mendoakan musuh-musuh? Contohnya seperti Yusuf, dia bisa mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia. Atau seperti Paulus, yang dulunya musuh Kristus, tapi kemudian arah hidupnya, devosi hidupnya, sekarang menjadi hamba Kristus. Nah, ini contoh pertumbuhan hati. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Pertumbuhan hati itu hanya bisa kita capai kalau kita betul-betul tinggal di dalam kasih Allah. Dan tanda yang jelas bahwa kita tinggal dalam kasih Allah, kita bukan hanya mengasihi Allah, tapi juga mengasihi sesama. Dan kita sedang belajar untuk terus sampai segenap hati untuk Tuhan. Dan kasih itu butuh objek ya. Waktu itu saya juga sudah sampaikan di equipping sebelumnya. Makanya kita nggak mungkin sendirian kan. Kita butuh komunitas kan. Kita hanya bisa bertumbuh di dalam kasih. Kita hanya bisa mengalami pertumbuhan hati kalau kita berada di dalam komunitas. Oke? Evaluasi yang kedua, pertumbuhan jiwa. Itu bicara tentang keinginan, kehendak, mental, emosi, dan psikologis. Pertanyaan pertama, apakah saya semakin lembut dan rendah hati? Gimana tuh ego kita tuh, ambisi kita, kehendak, kesombongan, nah ini. Apakah sudah semakin terkikis? Apakah kita semakin mudah dibentuk? Makin mudah diajar, makin mudah dikasih tahu, ditegur, atau masih tetap seperti yang dulu-dulu, dikasih tahu langsung ngamuk. Berarti psikologisnya, jiwanya, mentalnya itu masih terganggu, belum maju.
Apakah saya semakin menguasai diri? Orang yang menguasai diri itu bicara tentang banyak hal ya, misalnya kesabaran, ketenangan, nggak mudah gerasa gerusu, nggak mudah heboh sendiri. Terus juga menguasai diri juga bicara tentang menguasai keinginan. Tadi sempat tuh ada disebutkan oleh Yosua Abraham tadi. Bukan Yosua Abraham, maaf. Tadi ada salah satu Ibu Sumiati kalau nggak salah. Waktu tadi di doa itu ada menyebutkan tentang ini. Keinginan. Lalu juga menguasai perkataan, lidah. Itu semua ya, perkataan itu kan keluar dari hati kan. Dari jiwa kita, dari pikiran kita. Bagaimana penguasaan diri kita? Ada kemajuan? Atau masih gampang banget untuk menggosip? Masih gampang banget ngerocos, ngomong yang enggak-enggak? Atau masih gampang banget latah? Latahnya latah yang jorok lagi. Itu di Pancoran, di Glodok, itu ada satu ibu-ibu yang jualan bami goreng, nasi goreng begitu. Latahnya unik. Latahnya dia selalu ngomong kotor. Saya nggak tahu itu latar belakangnya gimana, tapi pasti banyak sekali mungkin hal-hal yang gelap sekali hidupnya, sampai-sampai latahnya tuh ngomong jorok terus. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Ketiga, mentalitas saya bertumbuh nggak? Mentalitas seorang anak, mentalitas orang muda, mentalitas bapak. Ya, kalau mentalitas anak apa? Mentalitas anak ya manja, maunya cuma terus dilayani, maunya cuma terus disuapin. Ya, anak-anak kan seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau memang masih anak-anak. Tapi masa sih anak-anak terus selama 10 tahun? Kalau orang muda, dia udah mulai bisa bertanggung jawab. Dia mulai bisa mengambil tanggung jawab. Dia mulai bisa dipercaya. Apalagi kalau udah bapak, dia udah mulai mau mengayomi, dia mulai mau memperhatikan orang. Siapa di sini yang sudah puluhan tahun, tapi setiap kali kalau diberi kepercayaan, ayo melayani. Aduh, nggak dulu deh. Saya nggak mau melayani. Ya, itu mentalitas anak-anak. Belum bisa dikasih kepercayaan, nggak mau dikasih kepercayaan. Yang keempat, apakah saya semakin bersyukur? Ini juga masalah jiwa. Bagaimana orang bisa bersyukur? Orang stres terus, apalagi selama pandemi di rumah sampai 2 tahun lebih, stres. Terus ada juga yang paranoid, takut banget, takutnya berlebihan, insecure jadinya. Atau ya bisa juga jadi rendah diri. Dan ini juga salah satu tanda-tanda bahwa kita mengalami kerusakan di dalam jiwa. Tapi kalau kita bertumbuh, jiwa kita dipulihkan, semua ini akan teratasi, cepat atau lambat. Tapi semuanya akan teratasi. Nah, ini ada berita ya. Mungkin kalau yang pakai handphone agak sulit melihat berita ini, saya screenshot ya. Pria di Sitaro bakar rumah sendiri usai menang taruhan Piala Dunia. Ini contoh orang yang nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menguasai diri. Ada masalah dengan jiwanya. Jadi ceritanya dia taruhan sama orang, sama temennya nonton bola, Piala Dunia. Taruhannya itu 200.000 doang. Cuma 200.000 rupiah. Dan dia menang. Tapi temennya bokeh. Temennya cuma bisa bayar 120.000. Masih kurang 80.000. Dia kesel, dia marah. Kenapa cuma bayar 120.000? Dia pulang ke rumahnya, dia bakar rumahnya sendiri. Kira-kira itu orang gila atau apa? Cuma urusan 120.000 terus dia bakar rumahnya sendiri. Tapi ini menunjukkan masalah psikologis, mentalitasnya, jiwanya. Ada yang nggak benar. Ya mungkin kita bisa mentertawakan orang ini, tapi jangan salah. Kita seringkali juga melakukan kebodohan-kebodohan yang sama. Contoh di dalam Alkitab ini adalah Kaleb, mentalitas yang sangat kuat. Makanya Alkitab bilang Kaleb itu lain jiwanya dibandingkan dengan mata-mata yang lain. Mereka melihat hal yang sama, mereka melihat raksasa, mereka melihat musuh yang kuat, tapi Kaleb lain jiwanya. Dia nggak goyah. Dia tetap berani, dia tetap percaya. Itu pertumbuhan jiwa namanya. Ya, ayatnya Mazmur 107 ayat 9. Bu Yeni boleh baca? Kelihatan nggak? Mazmur 107 ayat 9. Oke. Mas
Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Baik. Satu ayat lagi. 1 Petrus 1 ayat 9. Ya, Bu Wati boleh 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, kita nggak akan bahas panjang lebar ininya ayatnya, tapi intinya adalah ketika jiwa kita bertumbuh, kita pasti apa yang jiwa kita masih haus dan lapar itu pasti akan dipuaskan. Dan jiwa kita yang tadinya belum selamat itu, ya maksudnya masih terbelenggu, masih banyak masalah, masih banyak kerusakan, masih banyak hal-hal yang membebani jiwa kita, itu akan diselamatkan. Artinya dipulihkan. Gimana dengan tahun lalu dan gimana dengan sekarang? Ada kemajuan? Evaluasi ya. Sekarang evaluasi yang ketiga, pertumbuhan akal budi. Nah, kalau akal budi pasti bicara tentang rasio atau akal sehat kita, paradigma kita, fokus kita. Ini berbicara tentang pikiran ya. Yang pertama. Nah, cara pikir kita gimana? Bertumbuh nggak tuh? Ya, anak kecil punya cara pikir pasti beda dong sama orang dewasa. Cara pikir orang manusia rohani juga berbeda. Antara manusia rohani yang masih baru lahir baru dengan yang sudah dewasa. Dengan sudah matang, pasti beda. Apakah cara berpikir saya bertumbuh? Prinsip-prinsip hidup, paradigma, dan minat-minat kita, itu pasti bertumbuh, pasti berbeda. Kedua, apakah pikiran saya semakin dipenuhi firman? Ya, kalau waktu lahir baru misalnya, pengertian dia dengan firman ataupun firman-firman yang ada di dalam otaknya, ya pasti harusnya belum terlalu banyak. Tapi ketika dia semakin bertumbuh, dia makin banyak merenungkan, menghafalkan, memikirkan, ya pasti otaknya akan semakin dipenuhi dengan firman. Itu udah otomatis. Nah, gimana? Apakah otak kita semakin dipenuhi dengan firman atau semakin dipenuhi dengan drakor? Semakin dipenuhi dengan gosip-gosip? Semakin dipenuhi dengan hoax-hoax? Dan kerjanya setiap kali buka WA cuma demen baca berita-berita begitu. Tapi nggak pernah tuh demen ataupun gandrung gitu yang menghafalkan, membaca firman. Nah, ini jadi tanda tanya. Waktu zamannya ini ya, zamannya orang demen batu. Ingat ya, pernah heboh zamannya batu tuh. Orang yang benar-benar gandrung dengan batu, itu sampai beli bukunya, lihat informasinya di internet. Mereka sampai hafal ini batu apa. Batu lazurit, batu jamrud, batu jade, batu apa, sampai hafal semuanya. Dan dia punya ilmu pengetahuannya tentang itu batu-batu semua tuh. Kok bisa sih? Ya begitulah kalau orang benar-benar cinta, benar-benar demen, suka, gandrung, dia akan mengisi otaknya dengan semua yang berhubungan dengan itu. Ya kalau orang yang seneng drakor, dia lagi seneng dengan siapa gitu. Yang seneng dengan BTS, misalnya Jungkook tuh yang nyanyi di World Cup, dia pasti akan tahu semua tentang si Jungkook. Sampai si Jungkook jongkok di mana juga dia tahu. Nah, apakah kita semakin mengisi pikiran kita dengan firman? Ketiga, apakah saya semakin mengerti firman? Nah, ini dia. Jangan cuma diisi, tapi nggak ngerti. Karena hanya mereka yang mendengar dan mengerti, ya, itu dalam perumpamaan penabur, mendengar dan mengerti. Jadi dia akan baru bisa berbuah, bertumbuh. Mengerti berarti kita semakin mengenal Allah. Kita semakin mengenal apa kehendaknya. Jadi jangan cuma sekedar mengisi. Kalau cuma mengisi atau cuma menghafal, ya anak kecil juga bisa. Tapi untuk mengerti, itu beda. Tentu pengertian kita juga harus bertumbuh ya. Makanya kenapa kita ada kompak, ada equipping, ada sama-sama belajar, supaya kita semakin mengerti. Bukan cuma sekedar tahu, atau cuma sekedar, oh ya saya pernah dengar tuh. Itu belum bertumbuh kalau baru sampai situ ya. Kita mau sampai kita mengerti.
Yang keempat, apakah saya semakin memikirkan perkara rohani? Jangan sampai akal budi ini yang Tuhan berikan, pikiran yang cemerlang ini yang Tuhan berikan, sibuk hanya untuk memikirkan perkara-perkara dunia. Tuhan nggak melarang kita memikirkan bisnis. Tuhan nggak melarang kita memikirkan hobi, yang namanya kita di dunia kita punya hobi, kita memikirkan hobi. Tuhan nggak larang itu. Tapi apakah itu menjadi fokus pikiran kita? Sampai dari pagi sampai malam yang dipikirin cuma hobi. Yang dipikirin cuma pekerjaan, yang dipikirin cuma uang. Tapi kita sampai nggak punya waktu untuk memikirkan firman dan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena apa yang paling banyak kita isi, itu yang akan membuat pikiran kita bertumbuh. Bertumbuhnya ke situ. Kalau kita isi terus dengan berita-berita sampah, kita isi terus dengan berita-berita pembunuhan, sekarang ramai banget berita-berita semacam itu, ya itulah pikiran kita, dan kesitulah arah pertumbuhan kita. Kalau kita mau bertumbuh seperti Kristus, apa caranya? Untuk mencapai berpikir seperti Kristus, ya firman yang harus kita pikirkan. Nah, ini survei di Amerika, kalau nggak salah surveinya tahun 2014 ya. Ya sayangnya surveinya nggak ada di Indonesia, jadi saya pakai Amerika aja ya. Tanda kutip, kita tahu bahwa Amerika ini kan sebenarnya aslinya tuh negara Kristen ya. Tapi lihat tuh, ini berdasarkan statistik, lihat di layar ya, itu cuma 56% orang Amerika yang masih pro dengan Bible, dengan Alkitab. Bayangkan cuma 56% orang Amerika yang masih percaya dengan Alkitab. Makanya Alkitab tuh ditendang dari kurikulum sekolah. Tapi lucunya orang Amerika itu, mereka tuh mau memberikan atau membiarkan anak mereka tuh dijejelin dengan segala isme. Liberalisme, sekulerisme, ateisme, LGBT. Mereka nggak menolak loh anak-anak mereka dididik seperti itu. Tapi mereka menolak Alkitab ada di dalam pelajaran sekolah. Mereka menolak Kristen diajarkan. Mereka menolak. Itu sesuatu yang ironis, tapi itu fakta. Kalau kita lalai mengisi pikiran kita dengan firman, maka si jahat maupun dunia yang akan mengisi. Pilih mana? Kalau kita tidak mengisi anak-anak kita nih sekarang dengan firman, maka dunia lah yang akan mengisi otak mereka dengan segala sesuatu isme-isme itu. Kita nggak mau itu terjadi. Ya, karena ini ayatnya agak kecil, takutnya yang pakai handphone agak sulit, saya yang bacakan saja. Ya, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang mau kita capai. Kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Tahu dari mana pikiran Kristus? Seperti apa pikiran Kristus? Ya, baca firman. 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, tapi sekarang, setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, gimana? Apakah kita sudah meninggalkan sifat kanak-kanak itu? Apakah kita sudah meninggalkan pikiran-pikiran kekanak-kanakan itu? Sudah? Atau kita masih seperti yang dulu? Terus seperti anak kecil. Yang terakhir, evaluasi pertumbuhan kekuatan. Ya, kekuatan itu ada dua meaning-nya, yaitu tentang kemampuan. Kemampuannya berarti ada karunia, ada talenta, ada skill. Tapi juga kekuatan juga berupa tentang kuasa atau power. Dan kekuatan daripada orang Kristen itu bukan otot. Walaupun gambarnya saya pakai gambar otot ya. Tapi kekuatan di dalam orang Kristen tentu adalah kekuatan roh. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita kuasa. Nah, dalam hal kekuatan ya namanya juga kalau kita bandingkan dengan ini ya, dengan anak kita misalnya, bayi. Tentu yang namanya bayi, kita belum bisa memberikan tanggung jawab ya untuk membantu urusan rumah. Kita nggak mungkin suruh bayi kita nih, bantu dong sapu pel rumah, bantu dong cuci piring. Belum bisa. Dia belum punya skill-nya. Dan dia juga belum punya
ototnya untuk melakukan itu. Tapi kalau makin bertumbuh, kita mulai kan memberikan minta tanggung jawab mereka juga. Habis makan, taruh piring dan gelas ke wastafel, cuci misalnya seperti itu. Itu harus. Nah, apakah kekuatan kita juga bertumbuh di dalam tubuh Kristus, di dalam pekerjaan Tuhan? Pertanyaan pertama, karunia saya berkembang nggak? Oh iya, karunia-karunia kita juga harus berkembang. Mungkin ada karunia yang, ternyata selama ini karunia saya tuh ini, tapi terkubur. Atau karunia yang sudah ada, tapi berkembang. Makin lama makin kuat, makin tajam, makin baik. Bagaimana karunia itu bisa berkembang? Di dalam komunitas. Dan bagaimana karunia itu bisa berkembang? Karena diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab. Kalau nggak pernah dikasih tanggung jawab, nggak pernah dikasih kesempatan, tahu dari mana saya bisa mengajar, tahu dari mana saya bisa menasihati, tahu dari mana saya bisa mendoakan, tahu dari mana saya bisa begini, begitu, dan seterusnya. Ya, teman-teman semua di sini, khususnya para korta, korsel, fasel, kalau mau tahu karunia daripada angsel-angselnya atau rekan-rekannya di dalam pelayanan, coba berikan kesempatan, berikan tanggung jawab. Dan teman-teman yang dikasih kesempatan, dikasih tanggung jawab, jangan ngeles terus. Aduh, saya nggak bisa. Yang lain aja deh. Itu mematikan potensi. Tapi setiap kali saya diberikan kesempatan, Dri, maju. Ya, Pak Weli sama Bu Yen itu, Dri, maju. Dri, kamu bisa nggak begini? Dri, kamu bisa nggak begitu? Chris juga sama ya. Chris, kamu begini, kamu begitu. Jangan langsung cepat bilang, enggak. Tapi, oke, saya ambil kesempatan itu, saya ambil tanggung jawab itu, karena saya rindu untuk berkembang. Terlepas dari bisa atau nggak bisa, Tuhan yang akan bisa, yang membuat kita bisa. Pertanyaan kedua, apakah karunia-karunia saya semakin aktif? Nah, ini juga, karunia itu harus semakin aktif untuk membangun tubuh Kristus. Artinya kita semakin terlibat. Kalau kita nggak terlibat, ya gimana kita bisa mengaktifkan itu? Nanti karunia-karunia disimpan berdebu lama-lama. Karunia yang jarang dipakai lama-lama makin lemah. Mau orang yang pintar ngomong ya. Nah ini saya nggak punya waktu panjang. Musa itu sebenarnya pintar ngomong. Dia itu jenderal. Itu ada ayatnya di dalam Perjanjian Baru. Bahwa dia itu berkuasa di dalam perkataan maupun tindakan. Berkuasa di dalam perkataan. Musa itu sebenarnya pintar ngomong. Tapi lama dia. 40 tahun dia cuma jadi gembala domba. Ngomongnya sama embe. Ngomongnya pakai bahasa lain lagi, bukan pakai bahasa waktu dia di Mesir. Akibatnya apa? Dia minder, dia juga mungkin karena lama nggak dipakai, dulunya dia leader, dia jenderal, dia pimpin perang, sekarang dia nggak bisa pakai karunia-karunia itu, akhirnya dia mulai hilang itu semua, dia merasa dia nggak bisa, makanya dia bilang, Tuhan aku nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan bilang, kamu bisa. Tolong ya, kita semua, jangan sampai kita memadamkan itu. Di kompak, di komsel, pakai semua karunia yang ada. Dan teman-teman yang lain, jangan sampai juga menghina atau merendahkan itu. Karena kita nggak pernah tahu loh. Daud itu dulunya juga cuma gembala 2-3 ekor, culun. Tapi pelan-pelan Tuhan percayakan kepada dia lebih lagi dan lebih lagi sampai akhirnya menjadi raja atas Israel. Semua juga dimulai dari kecil. Saya ingat ada yang pernah bilang, dulu tuh Kak Edi Leo juga dulu tuh culun. Nggak seperti sekarang. Ya iyalah, mana ada yang tiba-tiba langsung hebat. Pertanyaan ketiga, apakah saya semakin kuat dan teguh dalam iman? Ya, tadi saya sudah sampaikan, kalau kita semakin teguh dan kuat dalam iman, ya itu bukan karena otot kita, tapi justru artinya kita semakin dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Makin kuat gak? Atau makin gampang goyah? Atau makin ya tetap aja masih seperti dulu, ragu-ragu terus, bimbang terus. Terus yang berikutnya juga kesatuan tubuh. Kita hanya bisa teguh dalam iman kalau kita juga semakin bersatu dengan tubuh Kristus. Kita makin intim, makin kuat, makin solid di dalam tubuh Kristus. Dalam persekutuan. Atau justru setelah setahun ini karena pandemi kita makin longgar.
Akhirnya kita mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu berarti makin lemah. Pertanyaan terakhir, apakah saya semakin tahan uji? Tahan uji itu bicara tentang integritas. Dimanapun saya berada, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun pencobaannya, saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita sudah semakin kuat. Juga di dalam kekudusan, di dalam iman. Semua pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman bisa putar kembali nanti videonya, ataupun materinya bisa minta dari saya, untuk nanti bersama-sama dengan teman-teman di Komsel, di Kompak, untuk sama-sama bahas ya. Ya. 1 Petrus 4 ayat 10 katakan, layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia. Yang nggak bisa nyanyi, yang fales suaranya, ya maaf. Ya jangan melayani dengan pujian. Itu bukan untukmu berarti. Jadi sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Berarti itu harus diusahakan. Sampai bahkan digumulkan. Ya, jangan lalai dalam mempergunakan setiap karunia yang Tuhan percayakan. Kita harus mengerjakannya, kita harus menggunakannya. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk supaya kita semakin dikenal orang, bukan supaya orang memuji kita, tapi karena kita mempedulikan tubuh Kristus. Maka kita gunakan semua kekuatan kita, daya upaya, kekuatan, skill, ability, talenta, apapun itu, kita mau pakai untuk membangun tubuh Kristus. Ya, ini slide terakhir. 1 Korintus 3 ayat 10 katakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap sudah atau telah meletakkan dasar, yaitu rasul-rasul ya, sudah meletakkan dasar. Tapi orang lain yang terus bangun di atasnya. Ya, kita ini, penatua-penatua, para pemimpin, saudara seiman, kita semua yang terus membangun di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kalau nggak ada evaluasi, kita nggak tahu tuh kita membangun dengan baik atau enggak, kita membangun dengan benar atau tidak. Sebagai penutup, orang Kristen yang bertumbuh, dia bukan memikirkan pertumbuhannya sendiri. Orang Kristen yang bertumbuh, dia nggak egois. Dia nggak akan iri dengan orang lain. Dia nggak akan iri dengan pertumbuhan, kemajuan daripada saudara seimannya. Tidak. Tapi orang Kristen yang bertumbuh, dia akan rindu ngajak orang untuk sama-sama bertumbuh. Jadi kalau saudara melihat ada orang Kristen yang kayaknya kok ini sekali ya, semangat banget ya. Selalu ngajak terus, ayo sama-sama kita mesbah, ayo kita komsel, ayo kita kompak, ayo kita belajar firman, ayo kita ikut sosialisasi doktrin, ayo kita ikut equipping ini, equipping itu, ayo kita ikut SPK. Itu semangat orang itu menunjukkan bahwa dia orang yang bertumbuh. Dia pasti kepo, karena dia juga mau, bukan saya sendirian yang maju, bukan saya sendirian yang terbangun. Karena nggak ada orang bangun rumah itu cuma memperhatikan satu batu. Nggak ada orang bangun rumah cuma memperhatikan satu batu yang bagus. Tapi ketika kita bangun rumah, kita ingin semuanya terbangun, kita ingin semuanya terpasang. Apakah saudara mau menjadi bagian di dalamnya? Apakah saudara semua di sini mau menjadi batu-batu hidup, membangun tubuh Kristus, membangun rumah Tuhan, mempergunakan semua yang ada? Kita mau bertumbuh sampai segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Semuanya menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Kita perlu mengevaluasi. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang tertinggal. Kita nggak mau sampai firman ini terjadi atas kita. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Menunjukkan bahwa ada nanti orang-orang yang mungkin tanda kutip, yang cupu-cupu, yang masih baru-baru, yang lahir baru. Mereka melesat melampaui kita. Karena kitanya
loyo, karena kitanya malas, karena kitanya tidak pernah mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di dalam Tuhan. Mari, saya mau pimpin kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami menyadari bahwa seringkali kami lalai di dalam pertumbuhan iman kami, dalam pertumbuhan kerohanian kami. Seringkali kami lebih peduli dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang lain. Tapi kami tidak memperhatikan kesehatan rohani kami. Seringkali kami lupa untuk memperhatikan sejauh mana kami telah mencapai target kepenuhan Kristus. Sampai kami mencapai bahwa kami mau memberikan seluruhnya bagi Kristus. Ya Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan. Kami tahu bahwa pertumbuhan rohani bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan segera. Dan juga tidak bisa dicapai dengan kekuatan kami sendirian. Itu sebabnya kami bersama-sama dengan tubuh Kristus pada pagi hari ini. Bersama-sama kami mau membangun. Bersama-sama kami mau mengevaluasi kembali. Dan bersama-sama kami mau saling mendorong dan saling memperhatikan dalam pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan ini. Supaya kami semakin efektif. Kami semakin terbangun. Kami semakin maju di dalam Tuhan. Biar Engkau menyertai semua kami di tempat ini. Kami semua semakin berfungsi di dalam tubuh Kristus. Kami semua boleh semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.